Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait laporan studi kasus karakteristik guru abad 21 pada mata kuliah Profesi Kependidikan dengan dosen pengampu Bapak Aang Yudo Prastowo MPD dan Ibu Dr. Nur Izzati SPD MSI. Adapun kelompok 6, yang pertama ada Novita Sari dengan NIM 2003020026, dan yang kedua ada Nur Ardila dengan NIM 2003020053, dan yang ketiga saya sendiri Ulfat Sabria dengan NIM 2003020064. Adapun kasus yang kami bahas yaitu menurut Kadisdik, guru di Palembang belum paham mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Nah, permasalahan data dan fakta. Sumatera Selatan antara Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulinto mengungkapkan masih banyak guru dalam satuan pendidikan SD dan SMP di Ibu Kota Sumatera Selatan ini belum memahami kurikulum Merdeka Belajar. Nah, Ahmad Zulinto di Palembang, Senin, mengatakan rendahnya pemahaman guru tersebut menjadi faktor yang mendasari mengapa jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka Belajar di Palembang masih sedikit. Nah, berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Palembang, baru sebanyak 195 dari total 778 satuan pendidikan SD dan SMP di Palembang yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar pada tahun ajaran 2022-2023 ini. Nah, Zulinto menyebutkan dalam pelaksanaan kurikulum tersebut berfokus pada pengembangan hasil belajar secara holistik atau menyeluruh dan mandiri, mencangkup peningkatan kompetensi esensial, karakter, termasuk minat bakat pada murid berbasis pendekatan teknologi. Nah, sehingga karena hasil belajar dilakukan secara holistik dan mandiri itu, maka lanjutnya secara otomatis beban guru juga menjadi lebih ringan. Baik, langsung saja kita ke pembahasan dan solusi yang akan dibahas oleh Nur Ardila. Kepada Nur Ardila dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan dan solusi. Adapun pembahasan dan solusinya itu adalah masih banyak guru di Palembang yang masih belum mempelajari atau mengerti dalam menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi Kadisdik Palembang berharap ada pemberian atau penelitian terhadap guru agar bisa menerapkan kurikulum Merdeka Belajar di sekolah, di mana mereka mengajar serta bisa memberikan keringanan dalam mengajar apabila di kurikulum ini siswa dituntut aktif mandiri. Adapun solusinya yang harus ada dan diperhatikan lebih dari kementerian terkait agar sebelum diterapkan kurikulum Merdeka tersebut bisa diberikan sosialisasi, pelatihan, serta pengembangan diri untuk guru agar bisa lebih baik lagi. Baik, itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nur Ardila. Selanjutnya mengenai nilai yang dapat diambil dan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Novita Sari. Kepada Novita dipersilakan. Udah, Nur. Terus lewat.
Baik, nilai yang dapat diambil. Sangat penting sebagai tenaga pendidik cepat beradaptasi apalagi terhadap kurikulum. Seperti saat ini, kurikulum Merdeka telah ditetapkan untuk digunakan. Karena didorong dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, begitu pula kurikulum pada bidang pendidikan semua mengikuti perkembangan serta perubahan zaman. Untuk itu, tenaga pendidik ditunjuk agar cepat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, agar tidak tertinggal terhadap perubahan yang terjadi. Nah, adapun kesimpulan, implementasi kurikulum Merdeka adalah penempatan atau keputusan baru sejak pandemi menyerang setelah belajar di rumah atau online. Nah, karena di era ini teknologi menjadi bahan utama saat melakukan pembelajaran. Itulah mengapa tenaga pendidik dituntut untuk cepat beradaptasi dengan perubahan zaman yang semakin canggih dan maju. Nah, dapat dilihat pada kurikulum saat ini, mayoritas sumber belajar memanfaatkan teknologi, mau tidak mau, keputusan perubahan kurikulum harus diikuti. Nah, agar pendidikan di Indonesia tidak tertinggal ke belakang. Belajar dari setiap perubahan yang terjadi agar ke depannya tantangan perubahan menjadi semangat untuk setiap tenaga pendidik yang ada di Indonesia. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 6. Saya selaku moderator mohon maaf jika selama presentasi terdapat kesalahan kata maupun tindakan dari saya maupun dari rekan saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku potong bentar, terus aku kirim ya. Nur, Ya, tolong di rata kiri kanan teksnya, belum rata kiri kanan. iya, nanti aku rata kiri kanan, terus baru dikirim. Oke, makasih Nur. Ya.